Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan coaching kasus 2. Jadi ada coachnya itu saya sendiri Tia Mulyawati sebagai guru, ada coachi Padada Mulyana sebagai murid, dan ada pengamat Pak Abdul Fatoni. Kasus 2 ini menceritakan ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tadi. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru ini sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Nah, ini para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan coaching, ya, saya sebagai coach dan Pak Dadang sebagai coachnya. Oke, kita akan mulai. Assalamualaikum Ibu Butia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tumben nih ke ruangan Ibu. Ada apa nih kamu menghubungi Ibu? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya, maaf Bu, saya sudah mengganggu Ibu, mengganggu waktunya. Boleh nggak Bu curhat ke Ibu hari ini Bu? Ih, boleh saja dong, dengan senang hati nih. Ada apa? Ada yang mau kamu ceritakan? Iya Bu, saya mau cerita sesuatu pada Ibu, tapi takutnya Ibu nanti malah ngobrolin lagi sama yang lain. Jadi saya perasaannya nggak percaya itu, nggak agak sanksi Ibu, takutnya gitu Bu. Ya oke, dijamin aman deh cerita-cerita sama Ibu. Kita kan di sini udah gak ada siapa-siapa ya. Ya, Ibu janji Bu ya, jangan ngobrol lagi sama guru, soalnya sama guru suka ngobrol-ngobrol lagi Bu. Siap, saya gak gitu. Guru-guru yang lain mungkin itu ya. Oke, silakan mau cerita apa? Gini Bu, akhir-akhir ini gimana ya? Saya rasanya kurang nyaman itu belajar di pelajaran fisika yang Pak Agus dari Sumedang itu Bu. Gitu. Oke, sebelum kita mulai nih sesi curhatnya, jadi Ibu mau tanya dulu nih ke kamu, apa tujuan akhir yang ingin kamu capai nih dari perbincangan kita sekarang? Ini Bu, gimana ya? Bingung saya ini. Tapi gini Bu, saya datang ke Ibu itu ingin mendapatkan solusi dan kejelasan Bu. Mengapa murid yang mengikuti lesnya Pak Agus itu nilainya bagus, sementara yang tidak ikut seperti saya itu nilainya justru perasaan saya itu dijelek-jelekin Bu. Saya ingin nilai saya seperti dulu Bu. Saya juga kan kalau fisika saya rasa tidak berat-berat amat, biasa-biasa aja Bu. Wah, keren nih. Biasanya fisika dapat nilai yang bagus begitu ya? Iya Bu, saya belum pernah itu di remedial dulu waktu sebelumnya mata guru yang lain Bu. Oke, baik. Jadi menurut kamu ini tidak adil ya, begitu ya? Dan juga tidak nyaman begitu kan dengan Pak Agusnya. Jadi Betul, seharusnya nilainya misalnya biasanya nilainya dapatnya bagus, tapi jadi lebih rendah dibanding yang les begitu. ya, Dan perasaan ingin saya mendapatkan seperti itu nilai, Bu. oh ya, dan ingin mendapatkan nilai yang terbaik lagi begitu ya? Ya pasti Bu, saya pengen juara 1 Bu. Wah, motivasi yang bagus nih, semangat yang bagus ya. Betul Oke. Bu. Ada lagi yang akan disampaikan tentang Pak Ya Agusnya? itu Bu, yang pada intinya mah saya pokoknya mah tidak senang saat ini dengan pelajaran Pak Agus. Nah itu, dan saya menjadi tidak semangat gitu Bu. Jadi down aja lah untuk ketemu dengan Pak Agus. Itu Bu, di kelas. Oke. Jadi pada saat di kelas kamu tidak nyaman, lalu tidak semangat juga, itu dikarenakan apa? Jadi Selain tadi dapat nilainya lebih rendah dibanding teman-teman yang lain yang ikut les. Jadi yang saya rasakan mungkin gini Bu ya. Jadi saat di kelas itu Pak Agus rasa-rasanya itu Pak Agus itu suka nyindir-nyindir. Nyindir-nyindir karena saya tidak ikut les, seolah-olah
ya nyindir aja gitu, karena beda itu bahasanya gitu, nyindir-nyindir saya yang tidak ikut iya. les, dibanding-bandingin sama yang ikut les, itu kan nggak enak, Bu. Oke oke. Coba diceritakan lagi, diperjelas lagi maksudnya, menyindir itu seperti apa? Ya, jadi dia bilang katanya gini, "Tuh coba lihat," katanya, "yang suka belajar apalagi les nilainya tinggi gitu, yang tidak mau belajar mah nilainya rendah," katanya gitu. Kan itu ke Mmm, siapa lagi, Bu, kalau bukan saya, kan saya yang tidak ikut lesnya. Jadi saya nggak enak, Bu, oh males lah. gitu. Di dalam kelas Mhm. hanya hanya Dadang aja yang nggak ikut les? Ya, ada satu 2 orang, Bu, yang tidak Mmm, ikut, tapi mungkin ya bukan karena tidak mau ya, tapi karena berhubung kan saya jangankan untuk ikut les, Bu, untuk ongkos saja saya pas-pasan. iya iya betul karena, ekonomi setiap anak itu berbeda begitu ya? Betul, Bu, gitu, jangan menganggap Wah, sama kalau guru itu. mhm. Kalau, di sini Dadang sudah, berbicara atau menjelaskan kepada Pak Agus nggak kenapa Dadang nggak ikut les? Enggak, Bu, karena dari awal juga, saya sudah, kurang senang ke Pak Agus, karena Pak Agus sudah memulai nyindir-nyindir gitu, jadi saya nggak senang lah Mmm, pokoknya mah. oke oke. Yang dirasakan berarti pada saat itu bagaimana? Pada saat Pak Ya Agusnya nyindir-nyindir gitu, yang Dadang ya rasakan apa? ya yang jelas saya makin tidak nyaman lah untuk belajar, sehingga, tidak semangat dan ujung-ujungnya ya mungkin seperti itu nilai saya jadi kecil selama ini. Padahal Ibu lihat, dulu kamu, senang sekali ya pelajaran fisika itu ya, pada saat kelas Iya, 10? betul, Bu, karena saya Mmm, cita-citanya ingin jadi ahli IT di Dirgantara, Bu, itu wah, di perkapalan itu, Bu. keren. Ya mudah-mudahan ini karena ada masalah ini, kamu tidak jadi apa ya, tidak menutup cita-cita kamu gitu ya. Oke, Insya Allah, Bu. eee, ya harus tetap semangat ya. Oke jadi, selama di kelas nih, di kelas Pak Agus, apa yang sudah kamu lakukan nih? Apa masih dapat, berkonsentrasi belajar atau tidak? Ya, seperti dikatakan tadi, Bu, selama ini, saat ini, ya konsentrasi saya sudah menurun dan semangat Mmm, juga sudah menurun. Jadi sebelum masuk juga udah kebayang, wah Pak Agus itu, ah males saya masuk gitu. mmm, Nah jadi itu. dari awal juga sebelum belajar kamu sudah malas begitu ya? Heeh, Apalagi pada lihatnya saat ya, ketemu, iya. mhm mhm, oke oke. Ah, jadi, eee, Ibu bisa, sedikit membicarakan lagi ya, pada saat dulu Dadang itu, mudah memahami materi, tetapi karena ada masalah dari, Pak Agusnya sudah, membeda-bedakan, lalu, suka menyindir, maka nilai Dadang ini menjadi menurun begitu ya? Karena sulit Betul, Bu. memahami? Ya, Oke. memahami dan saya susah itu berkonsentrasi, yang ada bayang-bayang sendirian aja, Bu, yang gitu, yang saya ingat di kepala saya. Oke, sekarang misalnya nih, yang kita bisa rubah itu kan diri kita sendiri ya, kita tidak bisa merubah orang lain secepat itu, bisa misalnya tadinya orangnya nyebelin jadi menyenangkan begitu kan ya, tidak bisa Mhm. kita ubah, tapi yang kita ubah diri kita dulu nih ya. Nih, misalnya misalnya kelas Pak Agusnya itu misalnya sudah menyenangkan nih, eee, apa yang ingin, kamu capai jika kelas Pak Agus itu sudah menyenangkan? Ya kalau sudah menyenangkan mah Pak Agus sama kelasnya, saya inginnya nilainya lebih baik lagi, Bu, belajar baik lagi, Mhm. dan yang jelas saya ingin jadi yang terbaik di pelajaran fisika itu, Bu, justru. Mhm mhm. Oke, nilai yang terbaik, lalu, menyenangkan tadi ya. Nah, Iya. menurut kamu nih bagaimana caranya agar dapat belajar dengan baik dan juga mendapatkan nilai yang terbaik? Ya kalau dari sayanya untuk belajar baik ya mungkin saya harus konsentrasi, Bu, dalam belajar, harus bisa Mmm, menyimak, terus saya juga harus memahami, banyak bertanya, banyak berdiskusi dengan yang lain, tapi Pak Agusnya jangan jadi nyindir, Bu, jengkel oke saya mah. nantilah nanti Ibu mulai bicara juga dengan Pak Agus ya. Ini kita buat buat saja lingkungannya sudah menyenangkan nih. Tadi kata, kamu akan konsentrasi penuh untuk menyimak pembelajaran, terus apa, bertanya juga gitu ya. Nah, kira-kira akan bertanyanya ke siapa nih? Ya kalau bertanya sih saya
sebetulnya banyak, Bu. Hmm. Saudara-saudara saya sekolah semua, bahkan ada yang kuliah di teknik, Bu, sama di jurusan fisika dulunya. Bisa saya kok belajar mandiri sebetulnya, asal dipicu aja semangatnya, jangan dimatiin itu, Bu. Oh, jangan dimatiin. Berarti masalahnya kan di kelas ya? Di Ya. kelas, iya Oke, masalahnya di kira-kira kelas. nih, kalau itu kan tadi di luar kelas ya, akan bertanya ke kakak kelas tadi ya. Kalau misalnya kita di kelas nih, misalnya kamu tidak paham dengan apa yang diajarkan oleh Pak Agus, akan bertanya ke siapa saja? Di kelas, Bu. Teman-teman atau siapa? Iya di kelas. Ya, kalau di kelas, kalau untuk bertanya saya akan bertanya ke teman-teman dulu, Bu. Kalau mentok baru ke Pak Agus gitu. Oke, iya iya iya. Lalu apalagi yang akan dilakukan oleh kamu agar tadi dapat nilai yang lebih bagus, dapat nilai yang terbaik, ranking atau bagaimana? Ya, mungkin selain saya belajar lebih baik, ya porsi waktu juga akan saya tambahkan, Bu. Saya rela kalau hati saya sudah ikhlas, Bu. Kalau sudah senang Oh, gitu. Itu oke. Berarti menambah jam pelajaran ya, menambah jam iya, belajar gitu jam ya? belajar, iya. Oke. Nah, eh, berarti harus konsentrasi penuh, lalu bertanya dan menambah jam belajar. Apalagi coba kira-kira yang akan ditambahkan? Ya, mungkin selain menambah jam belajar, selain berkonsentrasi, ya kita akan sering sering mengerjakan tugas-tugas, Bu, latihan-latihan itu, Bu, yang soal-soal. Oh. Walaupun tidak diberi Pak Agus, saya akan download-download, Bu, itu dari internet itu. Oh ya Kerjakan suka. semua oleh saya mah. Oh jadi Dadang suka buka-buka di internet ya tentang penyelesaian soal ya. Kira-kira apa tuh yang akan dicari di bagian mana di internet? Di Ya, YouTube atau di mana? ya dulu waktu saya semangat itu, Bu, sering saya lihat-lihat yang ke les-les seperti itu, lalu yang Oh, olimpiade, tapi wah. sekarang malas, Bu. Oke. Oke, berarti rasa malesnya itu ya yang Iya, Bu. menjadi halangan begitu ya? Iya, Nih Bu. bagaimana nih biar 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 kamu tidak malas lagi nih? Ya, mungkin nanti ya saya akan menambahkan lagi, Bu, itu akan mencoba berbicara dengan Pak Agus untuk menambahkan bahwa saya itu sebenarnya tidak malas, Bu. Mhm. Saya Malasnya semangat itu itu. malasnya itu karena, orangnya, gurunya, ataukah karena pelajarannya? Bukan karena pelajarannya, Bu, bukan karena orangnya, hanya karena perkataannya saja itu yang membuat saya nggak Oh, enak gitu. oke. Berarti, karena perkataan dari guru tersebut begitu ya? Yang Nah, mengelompok-ngelompokkan seperti begitu. oke. Menurut kamu nih bagaimana nih, agar Pak Agusnya itu tidak, berkata atau tidak menyindir begitu ya, tidak menyindir bahkan menjadi menyenangkan nih. Menurut, Dadang, Pak Agus itu bagaimana orangnya? Apakah memang suka menyindir dari dulu? Enggak, Bu. Kalau dulu mah nggak suka Mmm, nyindir-nyindir, hanya sekarang aja pas dia buka privat itu suka nyindir-nyindir gitu. Nggak tahu saya oh, juga. iya 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 iya. Berarti di sini ya, jadi Pak Agus itu sebenarnya orangnya tidak suka menyindir, tapi pada Iya, saat Pak Agusnya membuka les, suka ada sindiran-sindiran di kelas begitu ya? itu iya iya. Mmm, waktu kelas 10 dengan Pak Agus juga kan ya? Dekat Iya, tidak Bu, waktu betul. itu? Waktu kelas 10 saya biasa-biasa aja, Bu, dekat dengan Pak Agus Mmm, itu, ya bedanya waktu yang sekarang aja sudah dia buka les, Bu. mhm. Dekatnya seperti apa nih? Mungkin di situ harus pendekatan lagi atau tidak? Atau bagaimana menurut, kamu? Jadi dekatnya itu, Bu, bukan dekat secara fisik, Bu. Dan kalau Mmm, fisik mah sekarang juga dekat. Pak Agus di kelas, saya di kelas sama, Bu. Tapi hati, Bu, hati oh, jauh, iya iya. Bu, gitu. Oke, bagaimana nih menurut Dadang nih biar biar dekatnya hatinya, dekatnya juga apa, dekat di hati, waduh dekat di hati jadinya ya, Mhm, dekat di mhm. hati juga dengan Pak Agusnya nih, biar tadi tidak ada tersinggung atau merasa, tersakiti gitu, biar semangat lagi, gimana? Ya mungkin saya akan bertemu dengan Pak Agus, saya akan Mhm, berbicara bahwa saya masih punya semangat, saya mampu untuk belajar fisika yang baik, mmm, tapi ya
saya juga menginginkan Pak Agus jangan membanding-bandingkan saya dengan yang ikut les, karena saya tidak ikut les itu bukan karena tidak ingin, tapi kan saya tidak punya uang Bu orang tua saya. Oke, tadi berarti yang akan dilakukan oleh kamu itu bertemu dengan Pak Agus, lalu Iya, berbicara iya, dari hati ke hati, iya mengapa betul. misalnya, Dadang ini tidak ikut les gitu, karena tadi, ekonominya begitu ya, Belum mendukung, iya. belum mendukung. Kalau nomor handphonenya sudah punya agar lebih akrab lagi begitu menghubunginya? Belum Sudah? Bu, belum Oh Bu, kan belum? HP saya juga Belum. nggak punya HP-nya. Aduh, Itu, kasihan itu, itu yang sekali. punya kakak HP-nya itu, yang saya Oh juga iya, nggak apa-apa ya. gantian. Yang punya Kakak aja nanti ya Iya, sekalian searching-searching, nanti kalau bertanya juga mungkin ya ke Pak Agus gitu kan ya, biar ada perhatian, oh ternyata Dadang ini sedang belajar di luar jam pelajaran dan itu hmm, biasanya guru itu suka senang gitu ya, melihat anak-anaknya atau murid-muridnya belajar di luar jam belajar juga masih semangat untuk menanyakan soal-soal. Nah itu juga iya, jadi perhatian, oh ternyata Dadang ini anak yang rajin begitu meskipun tidak ikut les ternyata dia belajar sendiri di rumah begitu ya. iya Bu, siap Bu. Oke, baik. Sekarang kira-kira eh, kamu akan menghubungi Pak Agusnya itu kapan? Ya, secepatnya mungkin Bu, kalau tidak hari ini, ya besok, tergantung HP-nya kakak saya itu ada atau tidak Bu. Oh iya, nanti sama Ibu dikirim ya nomornya ya, nomor Pak Agusnya ya. Iya Bu, saya tunggu. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke, iya. Nah tadi kamu juga sudah menyampaikan ya akan menambah jam pelajaran dengan kakak kelas itu ya. Iya Bu. Kakak kelas yang mana yang kamu maksud itu? Kakak kelas kan, kakak saya juga tadi dibilang itu alumni juga sama Bu dari sini ya, Oh ada yang kakak saya alumni. aja. Oh yang alumni yang kakak kemarin yang sepupu itu ya? Iya, Oh yang yang itu. olimpiade itu ya? Iya, tapi hanya baru masuk Wah cocok provinsi. berarti. Wih keren, berarti cocok nih bisa belajar tuh sama kakak kelasnya ya. Jadi Iya, iya. belajarnya nih, kira-kira mulai kapan akan belajar sama kakak kelasnya? Ya secepatnya Bu, karena saya punya waktunya itu di akhir pekan, hari Sabtu Hmm, libur. Kalau hari biasa kan ya, sampai jam 5 datang rumah itu maghrib Bu, jadi nggak bisa lagi. Ya udah mungkin saya capek. nambahnya di hari Sabtu aja, gitu Oke, pagi-pagi di gitu. hari Sabtu. Oke, oke. Tapi apakah benar tidak apa-apa nih di weekend kamu belajar juga? Biasanya kan suka main tuh kemana tuh hari Sabtu main bola atau apa? Iya Bu, itu yang main itu menurut saya itu yang belum punya cita-cita ke depan Bu. Kalau saya kan mau jadi ahlinya IT di Dirgantara Bu. Saya mau Oh tetap iya. itu. Jadi mau Wah, serius berarti saya melakukannya gitu. semangat ya di hari weekendnya Iya, meskipun weekend belajar juga. Ih, keren, Bu iya, Guru kasih jempol. iya. Terima kasih Bagus Bu. sekali. Iya, bagus sekali. Nah, ya, jadi kamu akan nambah jam pelajaran di weekend dan juga berdiskusi dengan kakak kelas sepupu yang juara olimpiade. Itu ide Iya, yang sangat bagus. Nah, sekarang kita di ujung perbincangan kita nih, ya. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari perbincangan kita ini? ya ini Bu. Tadi di awal saya awalnya merasa takut juga sih dan merasa sanksi juga. Apakah saya datang ke sini akan ada solusi gitu Bu ya, yang masalah saya dengan Pak Mhm. Agus kan gitu, seperti itu. Tapi setelah saya curhat ke Ibu, sepertinya hal itu disebabkan ya saya sendiri itu yang sudah meng-cut saya, sehingga saya tidak konsentrasi lagi, enggan Mhm. bertanya. Jadi udah meng-cut hati gitu untuk bisa dekat dengan Pak Agus gitu Bu. Nah alhamdulillah sekarang ya saya sudah ada solusinya Bu, yang tadi itu dengan saya belajar mandiri, menambah waktu dan sebagainya. Itu mungkin Bu seperti itu. Coba sebutkan lagi tadi ya, yang akan kamu, lakukan, yang rencana-rencana yang akan kamu lakukan tadi, belajar mandiri, terus apa lagi? Menambah waktu, Menambah waktu belajar, ya lebih konsentrasi lagi, konsentrasi lagi, membuat rencana, mhm,
Dan yang paling penting saya akan pendekatan dengan Pak Agus, itu kunci utama, Bu. Oke, siap. Ya, betul. Keren sekali nih. Terima kasih kita sudah melakukan coaching loh ini dari tadi, Dadang. Ya, Oh gitu, Bu. sekarang ya. Jadi Coaching nggak itu, Bu, ya? iya ini coaching. Nah, ya. Oh, jadi bukan Jadi seperti di BK ya? bukan. Ini Oh termasuk iya. coaching. Jadi ternyata Dadang bisa menyelesaikan mendapatkan juga solusinya ya. Iya, Bu. Bisa apa yang harus dilakukan, rencana-rencananya Dadang sendiri yang membuat. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Ibu mau tanya umpan balik dari kamu. Nah, apa yang kamu rasakan saat di coaching tadi? Ya, seperti dikatakan saya tadi, Bu, awalnya saya tegang, tidak nyaman, dan sekarang ya merasa enak, tenang, ada unek-unek udah keluar tuh, Bu, semuanya ya, Bu, ya. Nah, Udah ini udah keluar keluar, semua ya? udah keluar semua. Nah, itu tinggal nanti saya menyampaikannya tuh Pak Agus nih. Dan Ya. saya juga menjadi tahu, yang penting saya tahu nih, apa yang harus saya lakukan sekarang. Nah, agar pembelajaran di kelas dengan Pak Agus menjadi lebih baik lagi dan menyenangkan lagi, Bu, ya. Nah, selain itu ya mungkin saya harus lebih konsentrasi serta bisa menambah waktu belajar, dan saya juga mendapatkan nilai yang lebih baik lagi untuk rapot semester depannya, Bu. Itu aja, Bu. Wah, oke, keren sekali, Nak. Ya, jadi itu yang akan kamu lakukan. Ada lagi yang mau kita bicarakan? Saya rasa cukup, Bu. Tapi kalau nanti ada masalah lagi, boleh saya ngobrol lagi dengan Ibu ya? Boleh, ya dengan senang hati. Baik, kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Ibu ingin dengar juga nih cerita kamu setelah melakukan tadi rencana-rencana yang banyak itu ya. Siap, saya nanti cerita Iya. lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, sama-sama, Bu. Saya akan secepatnya, Iya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Untuk baik, saya akan coba menyampaikan hasil pengamatan saya setelah kegiatan coaching Bu Tia dengan Pak Dadang. Bu Tia sebagai coachnya dan Pak Dadang sebagai coaching. Baik, yang pertama, saya akan menggunakan panduan model Tirta untuk sedikit menyelami proses coaching yang telah dilakukan barusan. Seperti kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu ada huruf T, huruf I, huruf R, dan ATA. Oke, yang pertama kita mengacu pada tujuan. Nah, tujuan dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Tia dan Pak Dadang ini sudah bisa ditangkap, sudah disampaikan oleh Bu Tia dan juga sudah diungkapkan pula oleh Pak Dadang sebagai coaching, yaitu Bu Tia menanyakan kepada Pak Dadang bahwa apa tujuan akhir yang ingin kamu capai dari akhir perbincangan kita ini. Jadi perbincangan antara Bu Tia dengan Pak Dadang ini endingnya jelas dan terukur. Jelas dan terukur, kemudian dijawab oleh Pak Dadang sendiri. Demikian ini untuk alur yang pertama, yaitu Tirta. Untuk tujuan, sorry. Yang kedua, identifikasi masalah. Nah, ini definisi identifikasi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Ini saya juga tadi udah menyimak secara utuh dari awal hingga akhir. Bu Tia sebagai coach sudah memberikan pernyataan terbuka agar coach mau mengungkapkan masalahnya. Lalu coach juga masalahnya mengajak Bu Tia sebagai coach mengajak Pak Dadang melihat apa yang ingin dicapainya jika masalahnya telah diselesaikan, gitu ya. Kemudian mengajak Pak Dadang juga melihat faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi dan faktor-faktor yang bisa membuat hal itu hilang.
Nah, di sini Butia juga sudah menanyakan sebagai coach kepada Pak Dadang sebagai coach waktu Pak Agus tadi ya. Dalam kasus ini adalah Pak Agus saat menyindir-nyindir murid yang tidak ikut privat, tidak ikut kegiatan privat ke Pak Agus, yang tidak mau ikut les privatnya. Kemudian Butia menanyakan bagaimana perasaan kamu disindir-sindir seperti itu. Ini juga termasuk identifikasi masalah. Jadi masalahnya adalah Pak Dadang ini sering disindir-sindir gitu di kelasnya. Oke, yang ketiga rencana aksi. Ini memberikan pertanyaan-pertanyaan coachnya dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini juga sama, saya sudah menyimak dan sudah dapat menangkap inti dari rencana aksi yang terdapat pada proses latihan coaching ini. Butia sebagai coach sudah memberikan pertanyaan terbuka kepada coach untuk memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, ini coach dan coach menggunakan sesi brainstorming. Oke ya. Di sini juga Ibu Tia menanyakan kepada Pak Dadang, menurut kamu bagaimana caranya agar kamu dapat belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang terbaik lagi? Karena sebelumnya Pak Dadang itu sebelum adanya kegiatan privat yang dilaksanakan oleh Pak Agus itu termasuk siswa yang dapat nilai bagus, tapi setelah adanya kegiatan les privat, Pak Dadang nggak ikutan, Pak Dadang nilainya jadi kecil gitu ya. Nah, ini bagaimana agar kelas Pak Agus menjadi menyenangkan? Kira-kira kapan nih Pak Dadang menghubungi Pak Agus untuk menambah jam belajar dan diskusi belajar bersama sepupu Pak Dadang? Kira-kira akan dimulai kapan gitu ya? Ini termasuk rencana aksi yang disampaikan dalam proses latihan coaching tadi. Nah, yang terakhir tanggung jawab. Ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi setelah coach menyampaikan kepada Butia bahwa rencananya ke depan akan melakukan sesuatu, nah di sini sebagai coach Butia telah melakukan penegasan kepada Pak Dadang sebagai coach untuk pelaksanaan, untuk komitmen terhadap apa yang telah disampaikannya. Ini sudah bagus juga. Sebelum percakapan berakhir, coach menyimpulkan apa yang didapat dari percakapan barusan gitu ya. Di mana Butia memberikan pertanyaan kepada murid, nah kita sudah di ujung perbincangan nih, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari perbincangan saat ini? Nah, ini pertanyaan untuk memancing coach untuk menyampaikan komitmennya dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kira-kira dari alur Tirta secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan oleh Butia dan Pak Dadang. Saya rasa sudah memenuhi alur Tirta secara keseluruhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Fatoni yang sudah membuat observasi ya, jadi sebagai pengamat begitu. Dan yang akan saya lakukan itu yang setelah melakukan praktik coaching adalah refleksi. Jadi refleksi diri, latihan coaching. Di sini ada pertanyaan, refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta tadi sudah dijelaskan juga oleh pengamat, oleh Pak Abdul Fatoni, mulai dari tujuan. Di sini di tujuan saya sudah menyampaikan tujuan coaching. Lalu setelah tujuan ada identifikasi, saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coach. Lalu setelah itu ada juga rencana aksi. Jadi saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari coach atau murid yang tadi dalam menyelesaikan permasalahannya. Lalu ada juga yang terakhir, saya juga sudah melakukan alur Tirta yang terakhir TA, tanggung jawab.
yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari Koci dalam menjalankan rencana aksi. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Jadi menurut saya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu adalah bagian di identifikasi, yaitu untuk mengajak Koci ini menggambarkan atau menjelaskan, mengungkapkan masalahnya. Jadi tadi menurut saya masih agak berbelit-belit ya, berbelit-belit tentang cerita menyindir itu belum terlalu jelas seperti apa menyindirnya, jadi saya tanyakan kembali. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, di sini kehadiran penuh sebelum atau saat melakukan coaching. Yang pertama, saya mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan kondisi di lingkungan saya. Setelah itu pada saat melakukan coaching, saya memfokuskan segala pikiran, perasaan, dan perhatian serta semangat saya. Jadi kita akan bekerja dengan jiwa dan mata hati kita. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yang tadi yang masih diperbaiki adalah memperbanyak, yang pertama memperbanyak membaca atau mempelajari, lalu menyiapkan waktu. Nah, yang menyiapkan waktu, jadi saya akan menyiapkan waktu yang lebih luang gitu ya untuk mempelajari materi-materi tentang coaching ini mulai dari awal sampai praktek begitu. Lalu setelah itu misalnya saya mempelajari di LMS itu sudah ada modul-modulnya dan juga di LMS sudah ada video praktik coaching, saya akan lebih fokus lagi untuk mempelajari video praktik coaching dari berbagai macam sumber, baik di LMS, PGP maupun yang ada di YouTube. Lalu saya mencoba memperbanyak mempraktekkan coaching ini kepada siswa maupun kepada rekan guru saya, begitu. Karena ini keterampilan, termasuk keterampilan juga, maka harus ada banyak praktek agar saya lebih mahir untuk mengcoaching, begitu. Lalu di sini tadi saya juga sudah menanyakan umpan balik dari coach saya. Jadi pertanyaan untuk coach ini, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tadi jawabannya adalah merasa tenang dan nyaman. Nah, karena dapat mengeluarkan unek-unek pada saat pembelajaran di kelasnya Pak Agus. Lalu coach juga menjadi tahu harus melakukan apa saja agar pembelajaran di kelas Pak Agus ini menjadi menyenangkan dan nyaman, sehingga coach tersebut dapat berkonsentrasi belajar, konsentrasi penuh untuk mempelajari materi fisika serta mendapatkan nilai yang terbaik lagi. Oke, itu adalah praktik coaching kelompok kita kasus 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Coach Pak Dadang, dan terima kasih juga kepada pengamat Pak Abdul Fatoni yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan sharing-sharing. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 33 menit, Bu. Sama lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.